Makna tersembunyi Alkitab menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Apakah tanda kehadiran Tuhan itu yang sebenarnya sering kita lewatkan di tengah rutinitas dan hiruk-pikuk hidup, baik dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan menggereja, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Rumusan pertanyaan, apakah tanda kehadiran Tuhan itu, bisa juga dirumuskan, bagaimanakah tanda kehadiran Tuhan itu? Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab. Senin 5 Januari 2026, kita diajak masuk lebih dalam ke makna sabda yang mungkin sudah sering kita dengar, tetapi belum sepenuhnya kita resapi. Sabda dan keterhubungan makna. Yesaya 60 ayat 1 mengajak, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dalam bahasa Ibrani, ayat ini menggunakan antara lain kata or dengan penekanan pada sub. Secara sadar berarti terang yang menghalau kegelapan dan memberi arah. Kata ini tidak hanya merujuk pada cahaya fisik, melainkan pada pengalaman umat yang merasakan kehadiran Allah sebagai penuntun dalam sejarah hidup mereka masing-masing. Selanjutnya, Injil Matius bab 4 ayat 16 mengingatkan, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dalam bahasa Yunani, teks ini memakai kata pos dengan penekanan. Arti terang yang menyatakan kebenaran dan membuka mata hati. Kata ini menekankan bagaimana realitas ilahi itu dialami dan dihayati dalam perjumpaan nyata. Kitab Yesaya dan Injil Matius saling menggemakan melalui kata or dalam bahasa Ibrani sebagai terang dalam Yesaya bab 60 ayat 1 dan kata pos istilah Yunani sebagai terang atau cahaya dalam Injil Matius bab 4 ayat 16. Keterhubungan kedua istilah ini menunjukkan bahwa terang yang dijanjikan dan dinantikan menemukan kepenuhannya dalam kehadiran Kristus yang menyapa dan mengubah hidup. Letak tradisi suci. Kitab Yesaya
dirumuskan secara bertahap antara abad ke-8 hingga abad ke-6 sebelum Masehi. Namun jauh sebelum menjadi teks tertulis, iman akan Allah sebagai terang telah dihidupi, diceritakan, dan diwariskan dalam kehidupan umat Israel. Sabda itu pertama-tama hidup dalam pengalaman iman bersama, bukan sekedar langsung dalam bentuk tulisan. Sementara itu, Injil Matius ditulis sekitar tahun 80-90 Masehi setelah kehancuran Bait Allah di Yerusalem. Injil ini lahir dari pengalaman komunitas Kristen Yahudi yang telah berjumpa dengan Kristus dan berusaha memahami terang Injil di tengah perubahan besar sejarah dan identitas iman mereka. Dengan demikian, sabda hari ini merupakan tradisi hidup yang terus mengalir menjembatani pengalaman iman masa lalu dan panggilan hidup kita hari ini. Sharing. Sebagai dosen dan peneliti, saya semakin menyadari bahwa terang kebenaran tidak selalu hadir dalam jawaban cepat atau kepastian instan. Dalam dunia akademik di kampus, nilai-nilai iman diuji melalui konsistensi, integritas, dan kesediaan untuk terus belajar, serta menyesuaikan diri, dan menyesuaikan diri. Hal tersebut juga berlaku dalam kegiatan profesional secara kelembagaan, baik dalam negeri maupun lintas negara. Dan juga menyangkut tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah seperti menjadi asesor sertifikasi dosen, asesor jabatan akademik dosen, dan sebagainya. Selanjutnya, di tengah perubahan zaman ini, termasuk era digital dan kecerdasan buatan, iman justru mengajak saya untuk tetap rendah hati, tidak merasa paling sudah selesai, dan terus membuka diri pada terang yang membimbing saya langkah demi langkah dan dari waktu ke waktu. Sungguh, inilah salah satu wujud kesaksian di era digital. Refleksi. Sabda hari ini mengajak kita bertanya dengan jujur, di manakah or, istilah dalam bahasa Ibrani, dan pos, istilah dalam bahasa Yunani, yang keduanya berarti terang, sungguh-sungguh hadir dalam hidup saya. Apakah terang itu hanya menjadi kata indah, atau sungguh-sungguh mempengaruhi cara saya berpikir, berbicara, dan bertindak, serta cara saya
dalam menggunakan media sosial. Allah sering hadir bukan melalui hal yang spektakuler, melainkan dalam kesetiaan yang sunyi dan keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Panduan praktis sehari-hari. Hari ini kita dapat menghidupi sabda ini secara konkret dengan berani bersikap menahan diri sebelum bereaksi, lebih tekun mendengarkan sebelum menilai, dan setia menjalani tanggung jawab dari yang kecil, termasuk dalam penggunaan media sosial setiap detik, hingga tanggung jawab yang lebih besar yang dipercayakan kepada kita, baik pada level keluarga, pekerjaan, profesi, pemerintah, kerjasama antar instansi dalam negeri, dan kerjasama lintas negara. Di sana terang Allah sungguh bekerja. Sebagai penutup, jika pelayanan digital ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share. Tuliskan refleksi atau pengalaman Anda di kolom komentar. Terima kasih. Salam sehat. Berkat Tuhan untuk Anda semua.